Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kamu semua sehat anak sekalian. Kita masuk ke pertemuan 5 mata pelajaran mikrokontroler ini ya. Dengan judul mode pengalamatan. Sebelum kita belajar, mari kita mulai baca doa dulu ya. Bagi yang muslim baca Al-Fatihah secara lengkap ya, dan bagi yang non muslim sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalam kesempatan ini Bapak ingin berbagi pola fikir ya. Walaupun ini saya ambil dari Al-Qur'an ya. Yang mengatakan bahwa innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Yang artinya setiap manusia itu merugi. Jadi rugi dulu semuanya ya. Kecuali apa itu? Yang beriman dan beramal baik dan mengajak menyeru kepada kebenaran dan mengajak menyeru kepada kesabaran. Jadi ada 4 ya, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang rugi, yaitu beriman, ya, berbuat baik, mengajak, mengingatkan untuk kebaikan, untuk keadilan, kebenaran, dan mengajak dan mengingatkan untuk kesabaran. Jadi kita harus saling mengingatkan ya. Kedua, yang ingin Bapak sampaikan, jangan lupa terus doakan orang tua kalian agar selalu sehat, diberikan rezeki, ya, dan jadilah manusia yang bermanfaat terutama di rumah. Ya, senangkanlah orang tua kalian. Insya Allah kalau orang tua kalian ridho, Allah akan meridhoi kamu dan kamu akan dimudahkan segala urusan kamu. Ya. Amin ya robbal alamin. Baik, kita mulai ya belajar kita. Selamat belajar, semangat terus. Ya, nanti anak-anak sekalian di pertemuan 5 ini lebih pada teoritis ya. Dan di pertemuan 6 nanti baru kamu praktek-prakteknya. Diikuti ya pertemuan 6, pertemuan 5 ini sama pentingnya. Bacalah modulnya, dan modul pada pertemuan 5 ini juga menjadi modul pada pertemuan 6 sebetulnya ya. Karena 6 lebih banyak video tutorialnya nanti untuk kamu praktek ya. Baik, sebelumnya Bapak ingin silakan dibaca ya dengan seksama ya isi daripada modul ini. Bapak hanya memberikan garis besarnya dulu ya. Jadi ada 2 hal di sini yang ingin Bapak sampaikan ya. Video ini singkat saja ya. Yang pertama, Bapak ingin memberikan kamu pemahaman ya, apa ini maksud dengan pengalamatan di berhubungan dengan mikroprosesor maupun mikrokontroler sebetulnya, karena mikrokontroler kan itu bagian atau di dalamnya ada mikroprosesornya ya. Jadi buat apa sih maksudnya dengan pengalamatan itu? Jadi pengalamatan itu maksudnya adalah memberikan nilai sebuah register atau ruang simpan. Nah itu ininya ya, teoritiknya lah ya, pemahamannya jadi begini ya. Kita sekarang ilustrasikan, ini hanya ilustrasi ya. Ilustrasikan prosesor itu adalah sebuah mesin, itu aja ya, lebih mudah. Misalnya mesin di sini mesin cuci ya, kamu tahu ya mesin cuci ya. Nah mesin cuci itu ada tombol-tombolnya kan, tombol-tombol untuk ringin, tombol untuk mencuci ya, memutar pakaian supaya memutar bolak-balik supaya dalam proses mencuci, menuang air, menentukan jumlah air yang akan dimasukkan ke dalam mesin cuci tersebut dan lain sebagainya. Berarti ada pengaturan gitu ya. Nah, dalam hal ini pengaturan ini diilustrasikan, ini sebagai ilustrasi aja ya. Pengaturan itu kan kalau mesin kan kita pakai tangan ya, tombol-tombol gitu pakai tangan atau ditekan ya. Tapi kalau mikroprosesor kan nggak bisa masuk tangan, kan dia kan kecil sekali ya. Jadi mikroprosesor itu seluruh pengaturan yang tadi Bapak sebutkan, seperti mengatur air, mengatur putaran, mengatur mengeringkan atau tidak mengeringkan dan sebagainya,
itu pengaturan itu menggunakan teks, menggunakan kode-kode teks atau script program. Nah, script program yang misalkan kamu ingin mengalirkan air, nah, dia berarti kan kalau di nyatanya kan kita pakai tangan ya, tombol untuk ngalirin air. Tapi kalau di pemrograman dia menggunakan pengaturan itu menggunakan teks, menggunakan huruf yang diperintahkan. Melalui apa? Melalui register ini. Jadi pengalamatan itu memasukkan nilai dari register ini supaya kita bisa melakukan kontrol. Ya. Jadi kontrolnya itu adalah dengan cara memberikan nilai kepada register, gitu ya. Jadi kita kasih nilai ke register ini sama dengan seperti kita menekan tombol. Gitulah kira-kira ilustrasinya ya. Makanya di sini buat apa ya? Ini untuk melakukan pengaturan. Ya. Nah yang kedua, pengalamatan ini juga dimaksudkan untuk memberikan nilai atau variabel dalam proses berpikir, ya. Maksudnya gimana? Jadi ada ruang simpan. Kalau kita misalnya berpikir kan kita sering harus menyimpan angka atau menyimpan variabel, gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu berpikir misalkan satu barang harganya Rp2.000 misalnya. Kalau 10 barang berapa harganya? Berarti kan kita mesti simpan dulu tuh angka 20, ya. Kita simpan dulu angka 10, 20 dan 10. Nah, baru kita berapa harganya? Nah, berarti kita kalikan ya 10 dengan 20. Kira-kira begitu ya. Jadi misalnya harga barang itu sama dengan 10.000, kita beli 10 buah misalnya. Berarti kan 10.000 kita beli 20 buah, berarti kan 20.000 ya. Betul ya. Nah, itu karena dalam proses berpikir kita sering harus menyimpan variabel-variabel itu. Nah, jadi pengalamatan itu dimasukkan untuk itu ya, dimasukkan untuk selain dia melakukan suatu pengaturan, juga bisa menjadi ruang simpan untuk dalam proses berpikir ya, gitu ya. Karena itu maksud dari pengalamatan ini tadi sudah jelas ya, memberikan nilai kepada sebuah register atau ruang simpan. Nah, dia memberikan nilai ya. Untuk apa? Ya untuk melakukan pengaturan atau menyimpan data dalam proses berpikir ya. Mudah-mudahan penjelasan Bapak yang singkat ini bisa memberikan kamu pemahaman ya, apa ini maksud dengan pengalamatan itu ya. Nah, sisa-sisanya ya kamu harus baca dengan tertil ya isi daripada modul ini ya. Bacanya berulang-ulang, sama seperti video ini juga kamu mungkin perlu menyimaknya berulang-ulang supaya paham apa yang Bapak maksudkan ya, gitu ya. Nah seperti ini Bapak contohkan dulu dari sini ya. Di sini ada ya alamat ya register, namanya registernya itu adalah register A. Ya. Jadi dalam browser itu ada nama-nama registernya. Register A ini register penyimpanan nih ya, bukan register pengaturan nih ya. Berarti di sini kita memberikan nilai pada register A sebesar 20 heksa. Nah ini termasuk dalam immediate addressing. Jadi perintah ini adalah perintah mode ya langsung ya, secepatnya lah kira-kira begitu ya. Immediate addressing langsung masuk ke dalam OVA. Ada juga yang tidak. Nah ini ada beberapa teknik pengalamatan ini ya. Nah, jadi silakan nanti kamu baca. Insya Allah nanti di pertemuan ke-6 akan ada video tutorial prakteknya. Jadi ini kan teoritisnya pertemuan 5 ya. Nanti kamu perhatikan, simak video-video di pertemuan 6 ya, supaya kamu lebih memahami ya. Demikian mungkin penjelasan Bapak ya, sisanya kamu baca dengan lebih sesama. Bapak hanya memberikan pengarahan aja di sini supaya kamu memahami apa yang kamu pelajari lebih baik lagi ya. Kalau sekedar membaca khawatirnya kamu belum paham. Nah, sisanya ya seperti ini, pecahan-pecahan seperti ini, apa sih intermediate, apa sih direct, apa sih indirect, apa sih registrasi, silakan kamu baca ya. Kamu dig sendiri ya, kamu eksplorasi sendiri pengetahuan kamu ya. Selamat belajar, lanjutkan ya. Semangat terus, Bapak tutup ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.